Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar tentang perkembangan pelayanan kebidanan. Ya, Anda sebagai bidan, kita sebagai bidan, kita harus mengetahui ini sedikit sejarahnya tentang pelayanan kebidanan. Nah, perkembangan pelayanan kebidanan dan pendidikan kebidanan secara internasional kita coba eh, sedikit ketahui. Jadi zaman dahulu sebelum Masehi, catatan paling awal keberadaan manusia itu berisi tentang fakta adanya pembantu kelahiran. Dulu itu disebut sebagai pembantu kelahiran. Orang-orang yang bisa ngebantu orang lahiran itu disebut sebagai pembantu kelahiran. Nah, pembantunya itu berasal dari keluarga atau di luar keluarga yang mempunyai pengalaman dalam kelahiran. Nah, hal ini yang memungkinkan pertama kalinya mempelopori adanya bidan. Mereka tidak menetapkan bayaran tapi ngedapetin hadiah. Jadi zaman dulu itu orang-orang yang punya keterampilan nolong lahiran itu dimintain tolong untuk nolong lahiran, kemudian mereka akan diberikan hadiah. Menurut adat istiadatnya atau kebudayaan wanita yang boleh menolong persalinan itu wanita yang sudah melahirkan karena dianggap dia memiliki pengalaman. Tidak boleh ada laki-laki yang hadir pada acara ritual tertentu sebelum atau selama dan sesudah persalinan. Nah, kalau zaman kuno juga bangsa Mesir nih. Kalau bangsa Mesir pada zaman ini praktek-praktek kebidanan yang tradisional mungkin bisa menolong meskipun tidak sesuai dengan dasar-dasar ilmiah. Kemunculan bidan di Mesir. Kebidanan itu ada suatu hal yang mulia dan diberkahi oleh dewa. Zaman di Mesir itu ya. Bidan-bidan terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan anatomi fisiologi, memiliki aturan-aturan, dan dalam memimpin persalinan dan merawat bayi baru lahir itu mereka udah punya ketetapan dan aturannya. Bidan mempunyai undang-undang dalam mengontrol praktek. Bidan harus memanggil asisten dari tabib konsultasi bila ada masalah selama persalinan. Ya, ini udah zaman dulu sebelum Masehi itu di Mesir sudah ada. Bidan juga melakukan skim sirkumsisi, nyunati. Nah, disunat itu sirkumsisi pada bayi. Bidan itu dulu sampai ke sana. Walaupun sekarang sudah tidak ya. Kalau bangsa Yahudi, kalau bangsa Yahudi kalau tadi bangsa Mesir, ya, sekarang Yahudi, pertolongan persalinan di bangsa Yahudi banyak mencontoh pada bangsa Mesir. Hal ini dibuktikan pada pengobatan dan pendidikan kebidanan yang didapat dari bangsa Mesir. Itu juga diterapkan di bangsa Yahudi. Hijin merupakan hal yang paling utama dalam menolong persalinan atau kebersihan, termasuk di dalamnya merangsang persalinan dengan bantuan mantra-mantra. Kalau di Yahudi itu di doa-doa untuk membantu percepatan persalinan dengan mantra-mantra. Bidan-bidan di Yahudi juga telah mendapatkan bayaran atas jasanya. Mulai ini bahwa seseorang yang melakukan pertolongan persalinan bukan hanya sekedar hadiah, tetapi memang mendapatkan bayaran. Nah, perawatan neonatus atau bayi baru lahir itu di bangsa Yahudi udah dipotong tali pusatnya, dimandikan, digosok badan bayinya dengan garam, membungkus bayi dengan bedongan. Ini zaman dulu. Bayangin kalau zaman sekarang ada bayi digosok dengan garam, pasti ibunya udah marah-marah ya. Ya, jadi zaman dulu seperti itu, dipotong tali pusatnya, dimandikan bayinya, digosok dengan kalau sekarang asuhan sayang bayinya justru tidak dimandikan segera setelah lahir. Itu perbedaannya dengan dulu dan sekarang. Di bangsa Yunani, bidan dapat menolong persalinan. Mereka harus telah mempunyai anak sendiri. Mereka biasanya dibayar atas pelayanan yang telah diberikan dan undang-undang yang keras mengontrol praktek bidan. Hippocrates sebagai bapak pengobatan pada zaman ini telah mengubah pandangan-pandangan selama dalam kebidanan. Kasus pertama yang ditemukan olehnya adalah kematian akibat demam purpurelis atau demam masa nifas. Jadi zaman dulu pertama kali ada kasus kematian itu kematian demam karena adanya demam masa nifas. Demam yang terjadi di masa setelah melahirkan.
Bangsa Roma, kalau untuk bangsa Roma, ilmu kebidanan pada bangsa Roma berasal dari negeri Yunani melalui Mesir. Ada dua jenis nih bidan di Roma, yaitu bidan yang ahli di bidangnya. Mereka dihargai sebagai pemimpin tim dari ahli obstetri yang biasanya mereka melakukan praktek sendiri. Yang kedua adalah bidan yang berstatus rendah, bidan sederajat dengan pembantu persalinan tradisional. Nah, perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan internasional nih sekarang. Atau di zaman pertengahan antara 1 sampai 1500 Masehi. Ini zaman pertengahan. Nah, pada zaman ini kemajuan perkembangan kebidanan sering dengan penyebaran agama Kristen. Pengetahuan obstetrik membuat beberapa pertemuan dua kebutuhan akan bidan untuk dididik telah diakui. Jadi waktu itu udah ngebahas nih bahwa bidan itu memang dibutuhin sehingga perlu adanya pendidikan khusus untuk bidan. Nah, kebidanan masih dipraktikkan secara utuh oleh wanita biasa. Ya. Pada zaman pertengahan juga di situ ada bangsa Roma, Soranus atau disebut sebagai bapak kebidanan. Soranus itu bapak kebidanan. Ia merupakan spesialis obstin pertama kali. Dia menulis buku kebidanan dan kualitas atau syarat seorang bidan yang profesional. Jadi kita harus berterima kasih juga dengan Bapak Soranus yang sudah menulis buku pertama kali tentang kebidanan ya dan syarat-syarat bidan agar disebut sebagai bidan yang profesional. Beliau yang pertama kali menguraikan tentang versi podalik. Ya. Galen menjelaskan bagaimana bidan mengukur pembukaan serviks dengan menggunakan jari. Keren ya, zaman dulu dikala kita memang masih meraba-raba, Galen ini menjelaskan bagaimana bidan mengukur nanti pembukaan serviks cuma pakai jari. Dia tahu ini pembukaan 1 cm, 2 cm, sampai 10 cm atau pembukaan lengkap. Ya. Ini menggunakan mereka di zaman sekarang itu seperti itu. Jadi kita tahu, oh ini pembukaan 1, ini pembukaan 2. Nah, zaman dulu itu Galen menjelaskan bagaimana bidan mengukur pembukaan serviks dengan menggunakan jari mereka dan menggunakan kursi untuk melahirkan. Nah, selama zaman ini, bidan bernama Cleopatra menulis karangan tentang kebidanan dan bidan Aspasia dikenal memiliki banyak keterampilan dalam kelahiran bayi. Di antaranya versi podalik, manajemen distosia, dan kontrasepsi. Luar biasa, bukan cuma nolong persalinan, tetapi persalinan yang distosia. Distosia itu adanya masalah misalnya kemarin udah lahir, ternyata bahunya nggak bisa lahir, disebut sebagai distosia bahu. Ini mereka sudah ada manajemen ke arah yang tidak normal. Termasuk juga ternyata kontrasepsi untuk menjaga jarak anak, itu mereka sudah membahas terkait kontrasepsi juga. Salerno merupakan dokter perempuan Trotula yang berasal dari sekolah kedokteran terkenal di negeri ini, menulis sebuah karangan ginekologi dan kebidanan di mana ia menjelaskan penanganan emergensi bagi bidan dalam penata laksanaan retensio plasenta, perawatan nifas, dan pemeriksaan bayi baru lahir. Luar biasa. Retensio plasenta itu maksudnya plasenta nggak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Di sini Salerno dia menemukan penata laksanaan retensio plasenta yang mungkin sampai saat ini diadop dan disempurnakan. Ya, perawatan masa nifas, pemeriksaan bayi baru lahir. Kerajaan Bizantin ya, meliputi sebagian besar negara di Eropa Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Selama abad ke-12, rumah sakit pertama kali ditemukan di sini Paulus of Aegina. Merupakan bidan yang pertama kali di zaman ini. Terus Arabia. Kedua dokter Arabia, Razes dan Avicenna menjelaskan prosedur kebidanan tentang penggunaan instrumen untuk persalinan. Wah, sekarang nolong persalinan udah pakai instrumen atau alat bantu. Nampaknya disinilah pertama kalinya digunakan instrumen obstetri. Arabia, mereka yang nolong persalinan yang tadinya hanya
dengan tangan kosong saja, sekarang mulai pakai instrumen, alat-alat kesehatan obstetrik. Karena kepercayaan agama menyatakan kebidanan sebagian besar secara keseluruhan berada di tangan wanita. Makanya zaman sekarang Indonesia masih memegang teguh itu bahwa bidan adalah seorang wanita. Karena memang sejarahnya zaman dulu itu bidan itu memang wanita. Walaupun sekarang di beberapa negara laki-laki bisa menjadi seorang bidan. Nah, perkembangan pelayanan pendidikan kebidanan internasional di zaman kebangkitan di antara tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Nah, pada abad ke-12 sedikit kemajuan nih telah dibuat dalam hal kebidanan sampai abad ke-16. Pengetahuan tentang anatomi fisiologi telah maju dengan pesat melalui jasa beberapa orang seperti Leonardo da Vinci. Pasti udah pernah nih dengar namanya. Gabriele Falloppio of Italy dan Andres Vesalius of Belgium. Ya, orang-orang ini cukup terkenal di zamannya, bahkan namanya pun tercatat di buku sejarah tentang pendidikan kebidanan di internasional. Nah, sekarang yang kalau tadi kita bahas di zaman ini masuk ke zaman yang 1500 Masehi sampai 1700 Masehi disebut zaman kebangkitan. Kalau tadi dari 1 sampai 1500, sekarang 1500 sampai 1700 ya. Di Prancis nih. Ambroise Paré adalah seorang ahli bedah di bidang kebidanan dan ginekologi. Dia yang memperkenalkan kembali tentang versi Padolik dan juga Parentes sekolah kebidanan pertama di Prancis. Francois Mauritseu, orang yang pertama kali menguraikan tentang kehamilan tuba. Tahu nggak kehamilan tuba? Kehamilan tuba itu kehamilan yang tidak ada di dalam rahim. Justru dia malah berada di saluran jalannya sel telur mau masuk ke rahim yang biasanya tumbuhnya di rahim. Ini tumbuh di saluran tubanya. Di situ berarti itu kehamilan yang tidak normal. Apa ada juga dia ditemukan tentang presentasi muka. Apa sih presentasi muka? Yaitu orang yang lahiran harusnya presentasinya kepala, belakang kepala, ini malah muka yang di depan. Hal ini jelas tidak bisa ditolong persalinan melalui pervaginam. Ya, harus ditolong melalui lainnya. Dan menjelaskan juga tentang induksi pembedahan. Beliau memberikan deskripsi yang jelas tentang mekanisme persalinan dan terkenal oleh karenanya persalinan wanita di tempat tidur sementara dengan bangku yang tidak bersandar untuk melahirkan. Louis, ya, beliau yang pertama kali mempublikasikan buku obstetrik, luar biasa beliau, ya. Sekarang ini ilmunya yang kita pakai, ya, kita adopt, kita pakai juga dan kita selalu perbaharui, mempublikasikan buku obstetrik. Marie Louise Duke, beliau bidan yang pertama kali, bidan yang pertama kali meneliti tentang kelahiran bayi melalui penyimpangan catatan dan data statistik dari 40.000 wanita yang dia hadiri kelahirannya. Ya. Dan sekarang di Jerman. Justin pada 1645 adalah bidan pertama di Jerman. Nah, kalau di Jerman punya bidan terkenal namanya Justin. Dia adalah bidan di kota Legnitz. Kemudian bekerja sebagai bidan di kerajaan Prusia. Dia bekerja sebagai ilmuwan dan mempunyai dokumen lengkap. Tahun 1690 penerbitan buku pegangan. Sekarang di Swiss. Operasi SC pertama kali berhasil pada wanita hidup pada tahun 1500. Ketika dokter hewan Swiss Jacob Nutter itu melakukan operasi untuk melahirkan anak mereka, istrinya dapat bertahan hidup sampai usia 77 tahun. Luar biasa Swiss, di mana mendahului pelaksanaan adanya operasi sesaria. Ya, kita harus mengenal tuh orang-orang terdahulu yang menemukan hal-hal yang sekarang menjadi dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang digunakan saat ini. Kemudian Belanda, Hendrik van Roosjes yang mempromosikan SC. Ya, setelah tadi sudah ditemukan SC, kemudian di Belanda dipromosikan bahwa SC itu aman. Ya, Hendrik van de Venter
1651 sampai 1724 yang menggambarkan banyak kelainan panggul. Keduanya memberikan kontribusi yang sangat penting pada pelayanan kebidanan dan telah mempublikasikan di Belanda. Ya. Mereka juga mendirikan organi profesi. Perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan internasional sebelum abad ke-21. Kita mungkin termasuk orang-orang yang di abad ke-20. 2 abad sebelum abad ke-20 telah menghasilkan banyak penemuan besar yang sangat berpengaruh terhadap praktek kebidanan, yang membawa banyak orang-orang kedokteran ke dalam kebidanan. Sebelum abad ke-20 atau kita sebut 1700 sampai 1900 Masehi, William Smale itu adalah salah satu orang ahli obstetrik yang berpengaruh pada abad ke-18. Ditemukannya forceps sesuai dengan ukuran panggul. Kalau zaman dulu forcepsnya tidak ada ukurannya, ini disesuaikan dengan ukuran panggul. Ignaz Phillips dari Hungaria menemukan penyebab sepsis purpuralis. Tadi itu pertama kali ada infeksi tentang sepsis masa nifas, dan Ignaz ini menemukan penyebab apa sih sebenarnya yang menyebabkan infeksi pada masa nifas. Ignaz ini menemukan, ya. Joseph Lister dari Inggris, dia disebut bapak antisepsis atau yang anti-infeksi, antisepsis. Louis Pasteur ini pelopor mikrobiologi. Keren, mulai di ilmu kebidanan. Sudah ditunjang dengan beberapa ilmu-ilmu yang lainnya. William James Marton dari Amerika, pelopor anestesi. Makanya sekarang ada orang dioperasi tanpa rasa sakit. Zaman dulu dibelek tanpa anestesi, sekarang sudah ada anestesi. Sehingga ketika kita dibedah di SC, kita tidak merasakan rasa sakit dan kita bisa sadar kembali, kemudian baru setelah semuanya selesai dilakukan tindakan. James Young ini mengenalkan anestesi umum dalam kebidanan. Jadi anestesi itu umum dalam kebidanan, maksudnya anestesi, ada anestesi yang hanya berlaku lokal, berlaku di daerah situ saja. Ada anestesi umum yang kita dibuat nanti tidur, tahu-tahu bangun sudah selesai. Ya. Dr. James Lyot, ya, juga itu termasuk orang yang berperan penting dalam pengenalan seksi cesaria. Dr. William Shippen, beliau seorang tokoh dari AS yang mengembangkan kebidanan. Beliau mendirikan kursus, coba zaman dulu itu pakainya namanya kursus kebidanan di Philadelphia Gazette, sehingga banyak menaruh minat pria dan wanita. Dr. Samuel, nah, zaman sekarang sudah ada gelar-gelarnya. Beliau sudah memang mengambil pendidikan. Beliau menulis buku kebidanan yang isinya modern, yaitu cara mengukur konjungtiva diagonalis, kelainan-kelainan panggul, dan melarang pemeriksaan dalam apabila tidak ada indikasi. Zaman dulu bentar-bentar diperiksa dalam, dicolok jalan lahirnya untuk diperiksa ke dalam. Nah, pada Dr. Samuel itu termasuk yang melarang pemeriksaan dalam apabila tidak ada indikasi. Menasehatkan jangan menarik tali pusat untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Nah, mengajarkan letak muka dapat lahir spontan. Melarang pemakaian cunam yang berulang-ulang karena akan banyak menimbulkan kerugian. Cunam itu bantuan alat untuk melahirkan, dan ini sering menimbulkan trauma. Dr. Walter Channing, beliau diangkat sebagai profesor kebidanan di sektor kedokteran Harvard. Ya, pasti tahu dong Harvard University. Yang luar biasa terkenalnya sampai saat ini pun menjadi salah satu universitas favorit. Ya. Pelopor kebidanan, siapa sih yang menjadi pelopor kebidanan? Sejarah menunjukkan bahwa kebidanan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban utama manusia. Ini terlihat banyaknya pelopor-peloporan yang berjasa dalam perkembangan kebidanan. Siapa aja tuh dia? Hippocrates, 460 sampai 370 ya, sebelum Masehi. Selama hidupnya, beliau menaruh perhatian besar terhadap perawatan dan pengobatan, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak pengobatan.
Ya, jadi kalau siapa yang mendapatkan gelar bapak pengobatan itu Hippocrates. Menganjurkan agar wanita yang sedang bersalin ditolong dengan dasar peri kemanusiaan dan mendapatkan perawatan yang selayaknya. Tidak disuruh lahiran di hutan sendirian dan lain sebagainya yang zaman-zaman jahiliyah dulu itu terjadi. Tetapi beliaulah yang mulai memperhatikan perempuan bahwa perempuan itu bersalin ditolong dengan dasar peri kemanusiaan dan perawatan yang selayaknya. Soranus tahun 98 sampai 1308 sebelum Masehi. Beliau dijuluki sebagai bapak kebidanan karena beliaulah yang pertama kali menaruh minat terhadap kebidanan sesudah masa Hippocrates. Soranus juga menulis buku yang merupakan buku pelajaran bagi bidan-bidan diberi judul Katekimus bagi bidan-bidan Roma. Guru-guru besar dari Italia pada abad ke-15, pengobatan mulai lebih maju lagi, terutama mengenai anatomi, fisiologi tubuh manusia. Guru-guru besar Italia yang terkenal dan banyak berjasa ialah Vesalius, Fabricius, Eustachius yang menemukan tuba, Fallopius yang menemukan tuba Fallopius, Arantius yang menemukan ductus arantei, William Harvey, ia yang menyelidiki tentang fisiologi plasenta serta selaputnya. Ya. Perkembangan kebidanan di berbagai negara. Perkembangan di Perancis. Tokoh yang membawa perkembangan kebidanan di Perancis adalah Ambroise Paré. Beliau telah membawa kemajuan kebidanan di Perancis dengan menemukan tentang versi podali. Perkembangan di Amerika Serikat. Dulu di Amerika Serikat persalinannya ditolong oleh dukun-dukun beranak yang tidak berpendidikan. Setelah mendengar perkembangan di Inggris, serta mendengar pekerjaan William Smale dan William Hunter, beberapa orang AS terpengaruh untuk memperdalam kebidanan. Di Inggris, tahun 1864, sekolah wanita kebidanan dibuka di London, Florence, ya, sebagai pelopor pelatih bidan. Tahun 1862, ia membentuk pelatihan kebidanan bekerja sama dengan King's College Hospital. Tahun 1869, sekolah wanita kebidanan dibuka di London, menemukan laporan yang menyebabkan kematian bayi. Salah satunya pemecahnya adalah dengan mengadakan panitia ujian. Jadi, para bidan dites dan diajari diploma. Syarat kalau ujian nih di London Obstetrical adalah surat kelakuan baik, usia antara 20 sampai 30 tahun. Jadi zaman dulu harus usia segitu baru bisa dilatih untuk menjadi seorang penolong persalinan. Terbukti pernah mendapat minimal 25 kasus di bawah bimbingan pegawai dengan nilai memuaskan, mempunyai bukti bimbingan. Perkembangan di Amerika 1765, pendidikan formal untuk bidan dibuka, telah banyak tidak menyetujui. Mereka berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual wanita tidak dapat belajar dan menetapkan objektif zaman dulu. Kayak gitu. Ya, 1955 American College of Nursing Midwifery ya dibuka tahun 1971 di Tennessee. Bidan menulis persalinan mandiri di institusi kesehatan. Tahun 1980, ICNM membuat pedoman dalam Homebid tegak sasi praktek profesional bidan. Jadi persalinan di rumah dan di situ ada profesional bidan. Tahun 1802, MANA Midwifery Alliance of North America dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antara bidan serta membuat peraturan bagi dasar kompetensi untuk melindungi bidan kalau nanti ada suatu kasus. Kemudian persalinan di Nederland tahun 1988, 80% ditolong bidan di rumah dan 20% di rumah sakit. Di Nederland, bidan praktek mandiri melakukan pelayanan kebidanan di komunitas sehingga kondisi kesehatan ibu itu baik dengan pendidikan bidan selama 3 tahun, direct entry dan 4 tahun. Kemandirian bidan masih rendah, persalinannya banyak dilakukan di rumah sakit. Bidan bekerja sebagai perawat obstin, ahli obstin melakukan segalanya. Setelah melihat negara Eropa, pendidikan bidan direct entry mulailah berkembang.
Perkembangannya di Bangladesh, ya, di India, bidan dikategorikan dari pengalamannya. Penolong persalinan kelas atas, itu kalau sudah nolong 5-10 persalinan per tahun. Penolong persalinan pendidikan tidak tinggi tetapi banyak pengalaman 10-20 persalinan per bulan. Menolong persalinan profesional atau nurse midwife. Pendidikan di Bangladesh dimulai dari 3 tahun perawat plus 1 tahun bidan dan 4 tahun pendidikan bidan dari SMP. Pelayanan di Jepang, kalau di Jepang ya, pelayanan itu sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. Pendidikan bidan didirikan oleh obstin sehingga lulus adalah perawat obstetri yang membantu dokter obstin dalam pertolongan persalinan. Pelayanan kebidanan di bawah pengaruh medikasi, di mana pelayanan kebidanan berorientasi pada rumah sakit. Kalau untuk pendidikan bidan, 3 tahun perawat usia saat masuk minimal 2 tahun, minimal 6 bulan sampai 1 tahun di universitas. Nah, pada tahun 1900-an terjadi perubahan kewenangan bidan yaitu ke arah medikalisasi ya, kehamilan. Jadi ini di New Zealand sama Kanada itu mulai ke arah medikalisasi dan kehamilan. Persalinan dilakukan di rumah sakit dan persalinan dilakukan oleh dokter. Bidan hanya sebagai asisten dokter. Dengan keadaan yang demikian, kondisi kesehatan ibu buruk, pelayanan kebidanan buruk, wanita tidak puas karena tidak merasa lagi sentuhan persalinan dari seorang bidan. Sehingga masyarakat menuntut dikembalikan lagi filosofi natural childbirth, yaitu bidan sebagai pelindung situasi normal. Bidan kembali mengambil alih dan dokter tidak boleh intervensi. Pada tahun 1980, wanita dan bidan sebagai partnership, bidan melakukan independen di mana bertanggung jawab terhadap kondisi normal ibu. Pada saat ini mutu pelayanan kebidanan meningkat karena berorientasi pada partnership bidan dan wanita. Dengan mutu pelayanan kebidanan yang meningkat menyebabkan perubahan drastis. 86% persalinan ditolong oleh bidan sehingga wanita merasa puas. Perkembangan kebidanan sudah mulai bagus. Kebidanan tidak pernah dirawat dari perawat dulu. Dosen harus mempunyai caseload yang tinggi, maksudnya pengalaman praktek. Ya, jadi itu adalah hal-hal sejarah bidan ya yang saat ini akhirnya di Indonesia masuk tentang bidan. Nah, nanti juga akan ada yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah bidan di dunia dan di kancah internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.